pujikan-pujian. Yesus kami puja. Kami haleluya agungkan ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Seberapapun anakmu yang hadir saat sore hari ini ya Yesus,
Engkau urapi kami, Engkau urapi setiap hati kami ya Bapa. Baik, haleluya. Yang masih dalam perjalanan, Engkau hentar, Engkau jaga lindungi sampai di tempat ini bersama kami berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu, bersama untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi kami semua ya Yesus, layakkan kami untuk beribadah padamu, layakkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami buka ibadah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore saudara. Mari kita pujikan pujian bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan pujian Yesus 1, 2, 3. Karena hanya Yesus yang selalu membuat kita tertawa, selalu menyertai kita. Amin. Penuh kasih, Tuhan penuh
berdiri, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian terhubung, kasih-Mu layakkan seluruh hidupnya.
hanya firman-Mu yang bisa menjadi pedoman hidup kami ya Bapa. Berfirmanlah dalam hidup kami ya Yesus. Kami siapkan hati kami. Haleluya, layakan kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami bisa mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Terutama kami bisa menjadi pelaku akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sebentar berdiri, haleluya ya Bapa, menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat-Mu ya Yesus, agar apa yang disampaikan, haleluya, kami bisa mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Puji nama Tuhan, bersyukur pada Tuhan kembali lagi kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari. Kita buka kitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-21. 1 Samuel 21. Ya, perlu saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, ya sudah sekian lama saya membuat setiap ibadah kita direkam seperti ini. Baru sajalah di hari Minggu kemarin, Saudara. Sebenarnya ya ini untuk sedikit informasi yang perlu saya sampaikan. Kemarin sama Pak Jadian ya, saat habis pujian langsung dimatikan terus dihidupkan lagi gitu. Akhirnya saya kurang, masih jujur masih gaptek ya untuk menyambungkan, banyak bisa menyambungkan video-video itu jadi satu. Saya belum bisa, jadi saya sendiri, yang puji-pujian saya YouTubekan sendiri, yang berikutnya yang firman Tuhan sendiri dimasukkan YouTube lagi. Tapi ada baiknya dari situ saya bisa lihat akhirnya dari jumlah penonton. Nggak tahu sekarang sudah berapa. Tadi pagi itu dari hari Minggu kemarin, per hari pagi tadi itu yang nonton pujian, ibadah kita saat pujian itu 63 penonton. Tapi yang melihat khotbah udah tahu berapa? 96. Dari situ saya bisa menyimpulkan betapa sekarang itu orang haus kebenaran firman Tuhan. Selama ini yang saya tayangkan kan selalu utuh. Bahkan saya lihat yang ditayangkan hanya puji-pujian saja. Bahkan yang puji-pujian Fanya ada cuma berapa, 16. Iya, sampai saya pikir, wow, kok begitu rendah ya peminat untuk yang nonton apa. Padahal itu mesti setelah saya masukkan YouTube, itu saya tonton dari awal sampai akhir gitu ya. Saya sangat menikmati itu, baik firman Tuhan maupun pujian begitu. Tapi ternyata dari situ ya baru minggu kemarin saya sebenarnya bukan minggu kemarin tapi kemarin atau 2 hari kemarin atau kemarin lusa itu saya lihat kok langsung penonton yang firman Tuhan itu jauh lebih banyak, bahkan
baru hari pertama itu masih 24 jam, baru 24 jam tayang itu memang sudah langsung, bahkan yang nonton firman Tuhan itu langsung melejit bisa 2 kali bahkan 3 kali lipat dibanding yang menonton puji-pujian. Ya ini sekali lagi saya mau sampaikan betapa firman Tuhan itu sangat diperlukan oleh setiap anak-anak Tuhan, dan anak-anak Tuhan hari-hari ini haus akan firman Tuhan. Jika anak Tuhan itu saya sampaikan untuk menyemangati kita, untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya sendiri kurang tahu siapa penontonnya, tetapi ya ada diantaranya hamba Tuhan yang non GBDI juga gitu saudara. Ya, di hari Seninnya gitu saya dikaprek bersama hamba Tuhan, ya mengkhotbah handal juga saat persekutuan hamba Tuhan garis depan. Pak Ferry nyanyi makanya badannya besar lagu nih, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Yang lain tidak ada yang paham itu, tapi saya langsung paham apa yang dimaksud sama hamba Tuhan ini. Oh, dia nonton apa? Khotbah saya, karena khotbah sampai selesai gitu. Khotbahnya yang kedua itu kan khotbah sampai selesai, sampai akhir gitu. Nonton YouTube. Jadi ya ada yang nonton itu juga karena kalau hamba Tuhan mungkin lebih ke ada yang memang rindu berkat Tuhan, ada yang memang rindu untuk itu dijadikan bahan khotbah berikutnya bagi hamba Tuhan itu. Kalau hamba Tuhan itu diberkati, kadang hamba Tuhan yang berkata terus kayak kulaan. Bagi saya bukan kulaan, ya saya pun juga kadang menerima berkat firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan, bahkan juga dari anak Tuhan, jemaat. Itu saya sampaikan kebenaran firman Tuhan yang mungkin saya terima dari hal yang berbeda begitu. Ya itu saja yang perlu saya sampaikan untuk ya agar jemaat Tuhan, ayo kita senangi kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke, 1 Samuel pasal 21 sudah. Ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Daud 3, saya ayat 10, saudara ayat 11 dan seterusnya. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Akis raja kota Gat. Pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah kami orang-orang bernyanyi berbalas-balasan sambil hari-hari demikian? Saul makan beribu-ribu susu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat itu. Saat itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura di depan mereka. Ia memberes-beres pintu gerbang dan membiarkan rudanya meleleh ke jantungnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila aku, maka membawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dengan aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Amin. Bapak Ibu Saudara paham dengan kisah ini? Perlu saya sampaikan, kisah ini adalah Daud
lari dari mertuanya atau Raja Saul, dikejar-kejar mau dibunuh, saudara. Dan peristiwa Daud di Gat ini setelah Daud melarikan diri karena dia lari pergi jauh-jauh karena baru saja dia di Nob dan dia makan roti persembahan yang dikasih sama imam. Imam-imam itu dibunuh sama orangnya Raja Saul. Daud rasa kecewa. Dia melarikan diri dengan kekecewaan. Terus dia pergi, bayangkan dia pergi dengan kekecewaan, dia melarikan diri dari orang yang mau mengejarnya, dan dia akhirnya berada di suatu tempat, dan tempat itu adalah Gat. Dan orang Gat ini, untuk diketahui, Daud kenapa sampai pura-pura gila? Karena Daud merasa ketakutan. Sebagai seorang pelarian, dia melarikan diri, tiba di kota Gat. Sedangkan Gat itu ada dulu pernah perwira Gat, seorang yang bernama Goliat. Itu orang Gat, saudara. Dibunuh oleh Daud dengan pengali-ali. Nah, sekarang Daud ini dalam posisi mau menyelamatkan diri dari Saul, mau minta perlindungan. Begitu berada di situ, ternyata orang-orang yang dimintai perlindungan, ada satu pahlawan bagi orang Gad itu. Seorang pahlawan dibunuh oleh Daud. Bayangkan kalau mungkin itu didramakan, drama Korea gitu ya. Dapat dibayangkan betapa Daud itu takut sekali. Benar ya? Bukankah saat Daud membunuh Goliat, setelah itu Raja Saul dan orang-orangnya membunuh orang-orang Filistin. Gad ini juga adalah orang Filistin. Mungkin Filistin itu sebuah negara, Gad itu kotanya begitu. Dan diantaranya orang Gad ini ada yang namanya orang tinggi, orang besar, itu namanya Goliat. Daud ingin melarikan diri dan ingin menenangkan diri, tetapi di tempat di mana dia dulu pernah bermusuhan, bahkan membunuh perwira di Gat itu. Bagi orang Filistin, Goliat adalah pahlawan, apalagi bagi Gad gitu. Atau kasarannya omong, pahlawan Indonesia mana? Bagi Indonesia itu pahlawan, apalagi bagi orang Aceh gitu. Diagung-agungkan. Terus Belanda yang dulu pernah berperang melarikan diri berada di Aceh. Terus orang Belanda ingin, aku minta tolong ya, membayangkan, ya malah dibunuh sama orang Aceh begitu. Makanya Daud akhirnya berusaha untuk bagaimana lepas dari jeratan itu. Bahkan Daud ditangkap, diberikan kepada Raja Akis, raja kota itu atau bupati gitu. Bupati di kota itu. Raja Akis ini
Daud, dan keterangannya sangat lengkap. Daud ini raja adalah orang yang kepadanya orang berseru-seru. Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud berpuluh-puluh ribu. Tapi sekarang cemen, gitu ya, tahu ya cemen. Sekarang jadi pelarian, bahkan compang-camping. Enaknya diapakan? Daud tidak tahu apa yang harus dia buat. Daud ketakutan. Daud kebingungan. Daud padahal hari-hari itu dalam kondisi kecewa. Kok ada seorang hamba Tuhan, imam-imam, dibunuh oleh seorang yang juga golongan imam, utusan Saul, bernama Doeg. Kalau saudara nanti baca sebelum-sebelumnya, itu saya ceritakan saja. Satu kecewa dengan orang-orangnya sendiri, kecewa dengan, sedangkan Daud tidak mengkhianati bangsa, tetapi bahkan orang-orang yang mengkhianati bangsa aman. Daud yang membela bangsanya malah dikejar-kejar untuk dibunuh. Bukankah Daud kecewa, melarikan ke luar negeri? Begitu sampai di luar negeri, loh ini kan dulu yang pernah perang sama aku. Bahkan aku yang jadi pahlawan membunuh orang-orang itu. Sekarang dia jadi pelarian. Terus apa yang harus aku perbuat? Daud akhirnya pura-pura gila. Sampai akhirnya Daud dilepaskan. Emangnya aku kekurangan orang gila? Tetapi tidak cukup di situ, saudara. Kita mau lihat Mazmur Daud. Apa ungkapan-ungkapan Daud? Apakah itu Daud merasa bahwa dia menjadi orang gila, pura-pura gila? Itu adalah sebuah lelucon belaka. Mungkin bagi orang-orang yang melihat itu lelucon, tetapi kita lihat di dalam Mazmur pasal 57. Mazmur 56. Mazmur 56 ayat 1 mulai. Untuk pemimpin biduan, sudah ketemu ya? Mazmur 56. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Ini kan di Gad ya, Daud di Gad. Jadi peristiwa, jadi Mazmur Daud ini atau Miktam dari Daud ini ditulis saat dia selesai dengan masalahnya, dia lepas dari orang-orang yang ada di Gad sana. Dia berdoa, tulisannya begini: kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ini ungkapan Daud ini juga masih berkait dengan peristiwa sebelumnya. Dia kecewa. Orang-orang yang seperti Doeg yang sampai membunuh imam-imam, dia kecewa. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Perhatikan ayat yang ke-4. Waktu aku takut, itu garis bawahi saudara, Alkitab saudara. Aku ini percaya kepadamu. Seringkali orang dalam ketakutan
Orang sudah tidak berpikir panjang. Dalam kondisi ketakutan, bagaimana supaya aman? Ia menyerahkan diri. Kalau perlu, menyangkal Tuhan. Kalau perlu, ya sudah, mau diapakan, yang penting aku selamat. Bisa menjual apa aja, yang penting aku selamat. Gimana caranya, yang penting aku selamat. Aku takut, dan saya katakan ketakutan tadi, saya bisa deskripsikan tadi ya, bagaimana ketakutan Daud itu saat itu. Sehingga dia pura-pura gila. Pura-pura gila itu tidak gampang. Dan orang bisa percaya bahwa itu orang gila, itu ya tidak gampang. Raja loh, Raja Daud loh, pura-pura gila. Kok jadi benar-benar gila kayaknya ya? Akis percaya Daud gila. Tetapi di sini dikatakan ayat 4, waktu aku takut. Jadi dia pura-pura gila itu karena dia sangat takut. Dia sangat takut. Aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dia kacau sekali. Daud kacau. Orang yang seharusnya membela dia malah memusuhi, mau membunuh dia. Sedangkan dia melarikan diri, mau menyelamatkan diri. Ternyata orang yang pernah diperangi. Dan Daud menang saat itu. Dia mau minta pertolongan. Salah-salah benar-benar dibunuh. Kacau. Sampai mana tadi? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip dan mengamat-amati langkahku. Jadi dicurigai terus. Daud merasa perjalanannya dilihat, diintai terus. Ada aja orang yang berusaha untuk mencari salah-salahnya Daud. Salah langkah, salah. Sehingga bisa jadi Daud mulai tidak percaya dengan orang-orang di sekelilingnya. Karena ternyata orang-orang yang dipercaya pun berkhianat kepada Daud. Daud kecewa, saudara. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Waduh, ngeri, saudara. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Perhatikan ayat 9. Sebuah doa dari Daud. Dia berkata, sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Daud merasa bahwa, Daud berkata bahwa Engkau tahu sengsaraku Tuhan. Engkau tahu saat ini aku terjebak. Dan banyak orang yang berusaha menyebab aku. Tapi Engkau tahu sengsaraku. Engkau yang menghitung. Adakah itu kita alami hari-hari ini? Kalau ada, setiap penderitaan kita dihitung dan masuk dalam tampungan kirbat-Nya Tuhan. Di dalam perjanjian baru, kirbat itu fungsinya, di dalam perjanjian baru ya, fungsi kirbat itu adalah tempat anggur, tempat air anggur. Artinya kalau ini diterjemahkan, saudara, Daud berkata, air mataku
Bukankah anggur itu adalah luapan sukacita? Orang minum anggur itu biasanya karena luapan sukacita, anggur kesukaan. Daud berkata, air mataku menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan sangat senang dengan air mata anak-anak Tuhan. Katakan amin. Daud tahu dan menyadari, aku menderita saat ini, tapi penderitaanku, sengsaraku, engkau yang menghitung-hitung dan engkau taruh dalam kirbatmu. Tapi kalau penderitaan-penderitaan kita tidak pernah kita berdoa, kita cuma alami penderitaan, ya wis menderita cuma ngomel-ngomel. Bukan yang ngomel-ngomel itu menjadi ditaruh dalam kirbatnya Tuhan, tetapi mereka-mereka yang sengsara dan semua dibawa di dalam doa kepada Tuhan. Menjadi doa air mata kita, doa penderitaan kita, doa sengsara kita doakan, kita membawa di hadapan Tuhan. Ini yang merupakan apa saudara? Sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Terkadang Allah memang izinkan kita untuk menghadapi itu, supaya saudara-saudara saya datang kepada Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan kita menderita, karena saya mau katakan Tuhan kangen sama saudara. Kapan ya anakku ini doa? Kau tidak pernah doa malam lagi ya? Kau tidak pernah saat diberkati, kau tidak pernah bersyukur lagi. Saat mengalami penderitaan, kau tidak minta tolong sama aku ya? Kau minta tolong sama Tonggo. Ingat saudara, penderitaan itu seringkali Tuhan sengaja berikan, karena Tuhan kangen sama kita. Ayo Tuhan datang sama Dia itu baik, amin. Yesus kita itu baik. Ayo datanglah, marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu, berbeban berat. Ya, terkadang kita karena terlalu jauh dari Tuhan, kita letih lesu, berbeban berat, sengsara. Tujuan Tuhan supaya kembali datang kepada Tuhan. Datang dan berserah sepenuh pada Tuhan. Saat kita datang dengan segala air mata kita, Tuhan bilang, ini loh yang aku suka darinya. Aku pengen, aku kangen sama kamu seperti ini. Amin saudara. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Tidak ada sengsara kita yang tidak terhitung di hadapan Tuhan. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Daud merasakan itu. Daud merasakan itu. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kenapa Daud merasa Allah memihak kepadanya? Ya karena dia berseru kepada Tuhan. Dia merasa benar-benar air matanya ditampung oleh Tuhan dalam kirbatnya Tuhan. Sehingga dia benar-benar bisa lepas dari Raja Akis. Dia lepas dari orang-orang yang berusaha merusak atau membunuh Daud. Diperhitungkan. Itulah sebabnya Daud berkata, aku lihat, dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Aku lihat, tidak pernah ada orang yang benar, anak-anak
Artinya sengsara kita dihitung oleh Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam dasar Samuel tadi, di ayat berikutnya atau pasal berikutnya, di Gua Adulam, itu saya waktu baca. Jadi tadi saya sempat baca juga setelah ayat itu. Tuhan ini kok juga senang guyon gitu ya. Saudara tahu, dalam kondisi kecewa, dia menjadi pelarian dari gua ke gua, dia harus melarikan diri di Gua Adulam. Saudara tahu, di Gua Adulam itu Tuhan izinkan untuk Daud menjadi mentor. Daud menjadi penghibur bagi orang-orang yang dikejar-kejar utang, orang-orang yang susah, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang sakit hati. Bayangkan saudara, Daud sendiri dalam kondisi sakit hati, saudara. Daud sendiri dalam kondisi yang tidak baik. Dia kecewa sana sini, kekecewaannya itu bukan kecewa dikit-dikit kecewa. Nah, Daud benar-benar kecewa. Kok orang-orang yang harusnya bisa dipercaya, kok seperti itu? Kekecewaan yang positif sebenarnya. Dia tidak kecewa kepada Tuhan. Dia kecewa, kenapa orang-orang ini kok seperti ini? Tuhan bawa. Ini loh, bukan cuma kamu, Daud. Yang mengalami itu bukan cuma kamu. Ini loh, ada orang yang sakit hati datang kepada Daud, tanya kepada Daud, Pak Daud, aku gimana? Aku hidup dalam kesakitan. Aku dikejar-kejar hutang sama orang-orang. Aku begini. Orang-orang susah datang kepada Daud. Yang jadi pertanyaan, apakah Daud bisa menyelesaikan? Sangat bisa, karena Daud sudah mengalami itu. Amin. Kenapa Yesus harus hadir dalam dunia? Memang sengaja Yesus mau merasakan bagaimana sih menjadi manusia. Dikatakan dalam Ibrani, ia bukan cuma sekedar sebagai imam besar, tetapi sebagai imam yang ikut, yang turut merasakan penderitaan manusia. Sehingga dia bisa menjadi jalan keluar bagi orang-orang dengan berbagai masalah apapun. Daud diperhadapkan dengan kondisi yang sebelumnya dia mengalami banyak hal, sehingga begitu Tuhan datangkan orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang pernah seperti dialami Daud berkata, aku pun juga alami itu. Udah tenang ya, aku dikuatkan kalau saat aku berseru pada Tuhan. Daud bisa menjadi jalan keluar bagi orang-orang itu. Kalau kita bisa baca seterusnya, saudara tahu orang-orang itu akhirnya menjadi orang-orang militannya Daud. Orang-orang itu akhirnya menjadi orang-orang yang menjadi militannya Daud, yang sangat ngefans sama Daud, yang menjadi pagar bagi Daud, menjadi orang-orang hebat. Terkadang kita diperhadapkan dengan orang-orang yang kita anggap lemah. Tapi begitu kalau kita bisa memberikan jalan keluar, solusi. Ingat, sengaja Tuhan berikan.
untuk kedepannya membantu kita juga. Amin. Daud tidak tolak itu. Daud tidak tolak orang-orang yang kesusahan. Daud tidak tolak orang-orang yang sakit hati. Daud tidak tolak orang-orang yang dianggap lemah oleh orang-orang di sekitar. Daud tampung itu. Dan itu menjadi kekuatannya Daud. Daud tidak tolak semuanya. Kenapa? Karena Daud juga tidak ditolak oleh Tuhan. Daud merasakan saat dia datang kepada Tuhan, ada penyelesaian yang baik. Dan Daud mendapatkan kebaikan dari Tuhan, kelepasan, jalan keluar yang terbaik. Walaupun mungkin seperti orang hina, jadi orang gila, tapi bagi Daud itu adalah jalan keluar yang terbaik. Yang itu tidak sampai di pikirannya Daud, tetapi itu Daud bisa kerjakan. Dan itu bisa menyelamatkan. Dan Daud berkata, itu bukan karena aku, tapi hikmat Tuhan yang memungkinkan itu semua. Tuhan memberkati firman Tuhan malam hari ini. Kecewakah engkau saat ini? Datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan bagi kita? Mungkin sedikit kesaksian atau dulu pernah saya sampaikan. Saya dulu pernah merasakan kondisi yang tidak enak sekali, saudara. Pokoknya ya nggak tahu dulu kasusnya apa. Intinya saya benar-benar rasanya udah nggak mau pelayanan lagi begitu. Dan kebetulan saya juga nggak melayani di sini waktu itu. Nanti tanya yang pelayanan, saya diundang sama hamba Tuhan untuk melayani di Gandusari. Dan saya menyampaikan firman Tuhan semacam seolah-olah asal-asalan. Yang penting bahan khotbahku di Kalambret yang dulu-dulu tak sampaikan seperti itu. Saya menyampaikan firman Tuhan. Setelah itu saya serahkan kembali kepada gembala. Saudara tahu, selesai ibadah, selesai firman Tuhan, saya kembalikan kepada gembala. Biasanya kan saya tutup dengan pujian terus doa gitu. Tapi tidak saat itu, karena kondisi saya saat itu tidak baik-baik saja. Firman Tuhan ya, asal menyampaikan firman Tuhan. Saudara tahu, gembala yang ketempatan setelah saya menyampaikan firman Tuhan mengajak doa, terus mengundang jemaat, saudara. Mengundang jemaat, ayo siapa yang mau didoakan? Berlutut. Saya melek, saya pentelangi gembala ini, saudara. Saya pentelangi. Aku tidak mau. Saya menolak, saudara. Tidak. Dalam hati juga, Tuhan, aku kok gini ya? Aku masalah. Kok aku disuruh lumpangi tangan, nanti transferku, aku transfer apa? Masalah. Ternyata, ya itu pengalaman yang pernah saya alami, yang akhirnya justru itu membuat kekuatan yang Tuhan berikan. Dan saudara tahu, cukup lumayan banyak waktu itu. Jemaat yang hadir kurang lebih 50-an waktu itu. Yang minta didoakan itu hampir 20-an, saudara. Dan gembalanya cuma nyanyi-nyanyi terus, saya suruh doakan semua, saudara. Tapi akhirnya gembalanya kayak nemen, ya buat dibantu. Ya saya ikut mendoakan, dia juga ikut mendoakan. Dia tuh nyanyi-nyanyi terus, saya mendoakan semuanya. Dalam hati Tuhan seperti ini. Tapi pulang dari pelayanan di situ, Tuhan ingatkan firman Tuhan ini.
Daud dalam kondisi kecewa, tapi Tuhan kirimkan orang-orang yang kecewa juga. Dan itu semakin membuat saya kuat di dalam Tuhan. Saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Tuhan Yesus baik. Terkadang kita harus diperhadapkan hal-hal yang seperti itu, saudara. Bukan berarti apa, tapi itu seringkali cara Tuhan untuk menyembuhkan kita juga. Gitu. Tuhan memberkati kita malam hari ini. Mari kita masuk dalam doa, kita kunci ibadah kita dalam doa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, harapanku hanya pas. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya Tuhan Yesus, hatiku percaya, amin, haleluya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya Tuhan, selalu ku percaya. Kami mengucap syukur pada saat malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami masih dengar firman-Mu, firman-Mu yang menasihatkan kami untuk kami tetap percaya bahwa Engkau penolong dalam hidup kami. Apapun kondisi hidup kami, banyak pergumulan yang kami hadapi, banyak kesusahan yang kami hadapi, tetapi kami punya Yesus Tuhan penolong kami, sebagaimana penolong yang dialami oleh Raja Daud. Penolong yang sama itu juga jadi penolong kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biar kami dalam kondisi yang tidak baik, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sehingga hidup kami boleh berdampak kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan.
Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah bukakan rahasia kebenaran-Mu atas hidup hamba-Mu, dan kami umat-Mu di sini boleh mengerti rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuatkan iman kami, beri kami hati yang selalu percaya kepada Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di mana saat ini seberapa kami yang datang, kiranya berkat-Mu dicurahkan buat kami. Berkat Tuhan ada untuk Bu Susi, untuk Bu Lucy, untuk Fanya, untuk Bu Sukri, untuk Bu Paini, untuk Pak Dekardi, haleluya, untuk Bu Supatmini, untuk Daniel, untuk Joshua, untuk kami hamba-Mu suami istri. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan terus menjadi bahagian hidup kami saat ini, besok, dan selama-lamanya. Bapa, sebentar kami akan pulang. Biarlah perjalanan kami senantiasa dalam penyertaan-Mu, sebagaimana Engkau hantar kami untuk berkumpul, bersekutu di sini. Dengan selamat kami boleh tiba. Kembali kami anak-anak-Mu juga akan pulang, tiba di rumah dengan selamat, jauh dari mara bahaya, jauh dari kecelakaan, karena pertolongan Tuhan menjadi bahagian kami. Bahkan sepanjang malam ini tutup bungkus kami dalam kuat kuasa darah-Mu, sehingga saat kami beristirahat dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ini doa sembahyang kami kepada-Mu. Kami mau akhiri ibadah kami di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.